Shalom, selamat pagi dan selamat menikmati kebaikan Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan di dalam kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk kita boleh datang menghadap Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kebaktian Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 10 Oktober 2021. Dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menuntun kita memasuki ibadah pada pagi hari ini dari surat Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan pada kesempatan di mana Tuhan memberikan kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita nyanyikan pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita berdoa menghadap Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang memberikan kami kehidupan di hari ini. Bahkan bukan saja untuk menikmati segala apa yang saat ini akan kami jalani Tuhan. Namun terlebih khusus Tuhan, hari di mana Engkau memperkenankan setiap kami untuk boleh datang menghadap Tuhan. Di dalam ibadah yang pagi hari ini boleh kami persembahkan. Ya Tuhan, kami memohon juga atas kemurahan-Mu. Kiranya Engkau boleh menyelidiki setiap hati kami, pikiran kami. Karena kami tahu Tuhan, di masa-masa pandemik ini, kami diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan melalui virtual. Tetapi Tuhan, Engkau melihat bagaimana cara kami beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus ingatkan kami agar kami boleh menikmati ibadah ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan Yesus, mohon kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Meluruskan segala niat dan motivasi kami. Agar ibadah yang pagi hari ini boleh kami bawa kepada Tuhan. Itu sungguh-sungguh boleh berkenan dan bahkan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang pagi hari ini telah Engkau perkenankan untuk mulut bibir kami datang memuji memuliakan Tuhan. Bahkan untuk kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kembali lagi memberikan semangat bagi kami untuk boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur pasal 119 ayat 137 sampai dengan 144. Kita akan membacakannya secara bergantian. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup.
Biarlah firman Tuhan yang terus membimbing kita, mengajar kita. Itulah yang akan membawa kita dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk kita berdiri dan bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku am tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari guru-guru dan karyawan SKK Jalan Rambung. Kami persilahkan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Tiada kita sadari semua dalam rencana-Mu.
yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami untuk melangkah dan wujudkan di panggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sabda Kau bentuk, sabda Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami sedia sekata dalam melakukan perintah-Mu, Tuhan. Jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Tuhan tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami untuk melangkah dan wujudkan di panggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sabda Kau bentuk, sabda Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami sedia sekata dalam melakukan perintah-Mu, Tuhan. Jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Baik, terima kasih untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk semakin lagi melayani Dia di dalam setiap talenta karunia yang Tuhan percayakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saatnya akan memberikan persembahan kepada seluruh jemaat. Diperkenankan untuk memberikan persembahan melalui rekening BCA yang sudah terdampir di dalam perangkat kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan, aku percaya padanya.
Tetaplah langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, ya beserta lu, ya pemanduku, kawan yang setia, ya di sisiku, ya besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, ya besertaku. Asal percaya Tuhan, ya besertaku. Mari jemaat, saya persilahkan untuk kita bangkit berdiri dan kita datang menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau terus memberikan puji-pujian di dalam mulut bibir kami. Dan biarlah itu juga mewakili akan iman percaya yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menjadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh diberikan lagi satu kesempatan untuk mempersembahkan apa yang sudah Tuhan percayakan melalui pekerjaan, usaha, harta benda yang saat ini Tuhan Engkau sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong kami, di dalam kami boleh mempersembahkan setiap rupiah demi rupiah. Itu bukanlah karena kami memiliki lebih dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Seberapapun yang saat ini Tuhan Engkau melihat tangan-tangan kami yang memberi, mari Tuhan Yesus Engkau sucikan dan kuduskan. Bahkan hati kami yang memberi, sungguh-sungguh Tuhan kami rindu Engkau terus mengajar kami bagaimana kami memberi dengan cara yang benar, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan ketika Engkau terus mengubahkan hidup kami di dalam kasih dan anugerah-Mu, maka Engkau akan terus menuntun kami agar kami boleh Tuhan memiliki pemahaman yang benar di dalam kami membawa dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa kehidupan yang saat ini sedang kami jalani, semuanya itu harus kami fokuskan, kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Tuhan Engkau boleh pakai persembahan ini. Kiranya di dalam setiap pelayanan yang masih Tuhan percayakan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus, kami sungguh rindu Tuhan Engkau terus menopang dan memberikan kami semangat, bukan saja melalui rupiah-rupiah yang kami persembahkan, tetapi hati kami, hidup kami mau Tuhan Engkau tolong kami agar kami boleh Tuhan mempersembahkan segala kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami terlibat di dalam pelayanan demi pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Terlebih lagi Tuhan, kerinduan kami Engkau terus memakai hidup kami agar kami boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan mereka boleh diselamatkan oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong apapun yang menjadi pergumulan, masalah kami Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang saat ini kami hadapi terkait dengan wabah COVID-19. Biarlah Tuhan ini semua tidak mengurangi rasa niat kami, semangat kami untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan pemahaman demi pemahaman Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Karena ketika firman-Mu terus menguasai hidup kami, maka segala
apapun, sekecil apapun yang kami lewati, yang kami akan lakukan. Kami tahu Tuhan, kami melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kami terus bersyukur hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan saja yang membawa kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk bertumbuh dengan benar di dalam iman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus tolong kami agar di dalam kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk boleh terus dipakai oleh Tuhan. Kami pun tahu Tuhan, ketika Engkau memakai kami, Tuhan yang terus membawa kami untuk kami merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang menopang kami dan Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga untuk seluruh kehidupan dari bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap usaha penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan dan bertahap di dalam mengurangi wabah COVID ini Tuhan terhadap masyarakat Indonesia Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya itu boleh terjadi hanya karena anugerah dan pimpinan Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan upaya yang terus diperjuangkan, yang diupayakan, sungguh-sungguh itu Tuhan akan membawa kami menikmati kembali lagi kehidupan sebagaimana yang saat ini Tuhan masih izinkan untuk kami nikmati. Biar Tuhan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan terus mematuhi protokol kesehatan sehingga melalui semuanya itu Tuhan kami pun terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen ke dalam Kudus ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dan memberkati segala usaha upaya kami juga Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkenan di dalam apapun yang kami pikirkan dan kami kerjakan, sehingga sekecil apapun akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terlebih lagi di dalam kerinduan kami ya Bapa, melalui anak-anak didik yang Tuhan percayakan, mata kami tertuju kepada keselamatan mereka, mata kami tertuju kepada kebinasaan mereka Tuhan, sehingga tidak ada kesempatan bagi kami untuk diam, tetapi kami terus berjuang dan kami terus berusaha bagaimana membawa mereka untuk boleh mengenal akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan yang menolong dan memimpin pekerjaan-Mu melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong kami untuk kami menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan di dalam setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Sola Fide dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Sebelum merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan. Engkau baik, teramat baik ya Tuhan dalam hidup kami. Ketika pagi ini Tuhan dalam ibadah kami ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bawa kami ya Tuhan kepada hati yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat pengertian kepada setiap kami. Bawa hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa boleh memperkatakan seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita masuk ke dalam minggu kedua dari bulan reformasi. Setelah minggu lalu Ibu Yeni sudah menjelaskan berbagai hal tentang latar belakang terjadinya reformasi di dalam gereja. Nah, hari ini kita akan merenungkan sola yang kedua sebelumnya, yaitu sola Scriptura, dan sekarang adalah sola fide. Mari kita membaca dari kitab Roma ayat yang ke-1 sampai Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. LAI di situ memberikan judul hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seperti saya katakan tadi, minggu lalu kita sudah mendengar tentang sola yang pertama, yaitu
sola scriptura. Ibu Yeni sudah menjelaskan tentang latar belakang terjadinya reformasi yang digaungkan oleh seorang teolog yang bernama Martin Luther dengan mencantumkan 95 dalil. Nah, kita hari ini belajar tentang sola fide. Sola artinya hanya dan fide artinya iman. Berarti sola fide yang berasal dari bahasa Latin ini artinya hanya karena iman ya, hanya iman. Nah, ini merupakan salah satu poin penting yang digaungkan oleh Martin Luther. Nah, kalau kita melihat kelima sola, yaitu sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, kemudian soli Deo gloria. Kelima sola ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita meniadakan salah satu sola dari kelima sola ini, maka kita sudah keluar dari pengajaran Alkitab. Nah, selanjutnya mengapa? Mengapa ini menjadi salah satu sola yang digaungkan oleh Martin Luther? Yaitu seperti yang dikatakan minggu lalu, untuk menolak pengajaran gereja Roma Katolik yang tentunya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena pada masa itu perbuatan manusia itulah yang dijadikan sebagai patokan untuk memperoleh keselamatan. Jadi bukan hanya keselamatan itu dibenarkan karena iman, tetapi karena ada surat penghapusan dosa yang dijual oleh gereja kepada jemaat. Nah, ini berarti keselamatan itu sudah seperti diperjualbelikan oleh gereja. Nah, untuk itulah ketika Martin Luther membaca Roma pasal yang ke-1, dia katakan orang benar itu hidup oleh iman. Nah, jadi bukan karena perbuatan yang menyelamatkan, tetapi iman yang membenarkan seseorang itulah yang akan menyelamatkannya. Nah, untuk itu mari kita selidiki lebih lanjut kenapa Martin Luther begitu antusias untuk menekankan unsur hanya iman ini. Hanya iman. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-27, di situ dijelaskan bagaimana manusia sebenarnya tidak boleh bermegah untuk perbuatan yang dia lakukan. Karena seharusnya imanlah yang melatar belakangi seseorang itu bisa bermegah di dalam kehidupannya. Jadi kita tidak boleh bermegah di dalam segala perbuatan kita, tetapi baiklah kita bermegah karena iman. Karena iman itulah kita bisa diselamatkan. Jadi Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-27 ini, manusia itu sebenarnya tidak memiliki alasan untuk bermegah karena perbuatan. Karena seharusnya iman itulah satu-satunya yang seharusnya membuat manusia itu bisa bermegah. Karena apa? Karena sebaik apapun seorang manusia itu melakukan hukum Taurat ataupun semua hukum yang ada di dalam dunia ini, kalau tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka semua itu akan sia-sia. Orang tersebut tidak akan selamat pada saat Yesus datang yang kedua kali. Nah, untuk itu kenapa kita tidak boleh bermegah karena perbuatan kita? Karena iman yang kita terima, iman yang menyelamatkan itu, kita terima secara gratis, cuma-cuma, tanpa ada unsur usaha kita di situ, tanpa ada unsur perbuatan kita sedikit pun di situ. Jadi itu sungguh-sungguh merupakan hadiah, merupakan pemberian yang secara gratis diberikan Tuhan bagi kita. Jadi itu totally adalah pekerjaan dari Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah dibenarkan karena iman, di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1, kita yang dibenarkan oleh iman akan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan inilah yang menjadi ayat kunci dari keseluruhan kitab Roma. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan melalui apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, di sini Rasul Paulus hendak mengcounter ahli-ahli Taurat yang saat itu sangat menekankan tentang pelaksanaan dari ritual-ritual keagamaan. Sementara mereka sendiri jelas-jelas menolak siapa Yesus. Mereka anggap Yesus itu kan hanya manusia biasa, hanya anak seorang tukang kayu. Dia itu bukan anak Allah yang hadir ke dunia untuk membawa pendamaian dari Allah.
Menurut para ahli Taurat ini, perbuatan mereka yang begitu taat itulah yang akan membawa mereka masuk ke surga, yang akan menyelamatkan mereka. Dengan kata lain, mereka memegahkan diri dengan ketaatan mereka untuk mengerjakan 10 hukum Taurat yang kemudian mereka jabarkan menjadi sekitar 613 hukum. Padahal jelas sekali terlihat di dalam Roma pasal yang ke-1. Kemudian kalau kita melihat lagi membaca kitab Roma pasal yang ke-3 sampai pasal yang ke-5. Terus menerus di situ firman Tuhan menegaskan bahwa kita itu diselamatkan atau dibenarkan hanya berdasarkan iman. Jadi apa yang terjadi di jemaat Roma itu kembali sebenarnya terulang di masa kehidupan gereja Roma Katolik di masa Martin Luther. Nah, untuk itulah sola fide ini menjadi poin yang utama yang membedakan pengajaran dari Protestan dengan gereja Katolik. Dan tentunya juga dengan pengajaran-pengajaran dari agama yang lain. Dan sebenarnya inilah yang harus kita pegang. Iman seperti inilah yang harus kita pegang selamanya. Karena apa? Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 itu berkata, kita manusia ini hanya hidup satu kali. Dan kalau kita mati, maka kita akan dihakimi. Nah, jadi dengan adanya sola fide ini, kita tidak lagi menerima pengajaran-pengajaran bahwasannya ada nanti pemurnian atau penyucian bagi orang yang sudah mati. Kemudian kita tidak akan menerima lagi pengajaran untuk mendoakan seseorang yang sudah mati atau menginjili orang yang sudah mati. Jadi, iman yang seperti inilah yang akan membawa kita masuk ke surga. Nah, selanjutnya iman yang bagaimana? Yang bisa membenarkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, kita semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, iman yang membenarkan manusia itu jawabannya ada di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus itu berarti kita percaya bahwasanya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat yang akan membawa kita masuk ke surga. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, di situ dikatakan, di dalam bumi ini, di bawah kolong bumi ini, tidak ada nama ya yang bisa membawa kita, yang bisa menyelamatkan kita selain nama Yesus. Ini merupakan konfirmasi di dalam Alkitab bahwasanya keselamatan itu eksklusif, hanya ada di dalam nama Yesus. Kemudian kalau kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini berarti kita percaya bahwasanya hanya melalui Yesus, hanya nama Yesus, kita itu bisa sampai kepada Bapa. Bapa tempatnya di mana? Bapa tempatnya di surga. Kalau tempat Bapa kita di surga, berarti hanya Yesus yang bisa membawa kita untuk masuk kepada Bapa yang di surga. Percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita juga harus percaya kepada kitab Yohanes pasal yang pertama. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia 100% Tuhan, dia 100% juga manusia. Beriman kepada Kristus berarti kita percaya bahwasanya Yesus itu tadi lahir, ya, firman yang menjadi daging. Kemudian Yesus yang sudah menjadi manusia itu mati menebus dosa kita. Kemudian Yesus bangkit serta naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita para pengikutnya. Orang yang percaya kepada Yesus akan berkata bahwa dosa-dosaku semuanya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib satu kali dan untuk selamanya. Dan pembenaran yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib inilah yang akan membuat kita nanti dibangkitkan pada saat Yesus datang yang kedua kali. Iman yang seperti inilah yang akan membawa kita masuk ke surga. Nah, selanjutnya, dari mana iman itu kita peroleh? Dari mana iman itu kita terima? Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata, kita menerima iman itu
berdasarkan kasih karunia Allah. Dan kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat 44 kemudian ayat 65, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, ya, kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi iman yang kita terima itu berasal dari Bapa. Jadi karena kasih karunia Bapa lah, kita itu bisa menerima iman yang menyelamatkan kita. Kita bisa percaya kepada Yesus itu karena Bapa yang menaruh iman itu di dalam hati kita. Nah selanjutnya, siapa yang membenarkan kita di dalam keberdosaan kita itu? Yang membenarkan kita di dalam keberdosaan kita itu adalah Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, dia menanggung dosa kita. Kita yang bersalah, tapi kita dikatakan bahwasanya hukuman untuk kita itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Selanjutnya siapa yang bekerja? Melahirbarukan seseorang sehingga seseorang dicelikkan mata rohaninya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi sangat kelihatan bahwasanya seseorang itu diselamatkan itu adalah karena karya dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal telah memberkati setiap kita yang percaya sehingga kita diselamatkan. Nah selanjutnya, apa yang terjadi sesudah seseorang itu dianugerahkan iman yang menyelamatkan itu? Tentu ketika seseorang sudah dianugerahkan, ditaruh iman yang menyelamatkan itu, maka orang itu akan meresponi iman itu dengan menyerahkan diri untuk menaati pengajaran Yesus. Kita beriman kepada Yesus bukan hanya kita berkata, oh ya aku percaya Yesus. Kalau aku nanti mati, maka aku akan masuk ke surga. Nah, beriman kepada Yesus itu berarti kita percaya bahwasanya ya aku harus mengikut Tuhan, mengikuti pengajaran Kristus. Berarti kalau aku sudah dianugerahkan iman yang menyelamatkan itu, berarti aku harus tunduk, harus taat. Ya, karena ketaatan atau ketundukan itu adalah komponen dari iman yang menyelamatkan itu. Jadi nggak bisa ketika kita sudah diselamatkan, oh ya udah aku hidup ya suka-suka aku, ya nggak perlu libatkan Tuhan Yesus, ya. Nah kalau kita berkata kita orang percaya, tetapi sebenarnya kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita, maka sebenarnya kita adalah seorang ateis praktis. Karena kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-5, roh jahat juga percaya kok bahwasanya Yesus itu anak Allah. Di situ dikatakan Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ya, bahkan setan di situ juga memohon kepada Yesus karena setan itu tahu kuasa Yesus. Bahkan setan itu memohon sambil bersumpah, demi Allah, jangan siksa aku. Ini ketika seseorang digerasa itu dirasuki oleh roh jahat. Bayangkan, roh jahat aja mengakui siapa Yesus. Anak Allah yang maha tinggi. Bahkan memohon kepada Yesus. Tetapi apakah roh jahat ini tunduk, memiliki ketundukan, memiliki ketaatan kepada Yesus? Tidak. Justru roh jahat itu adalah roh yang memberontak dari Tuhan. Nah, untuk itulah apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus, terkhusus Yakobus pasal yang kedua. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jemaat yang dikasihi Kristus, kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, tentu kita sudah mendapatkan rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Pendamaian. Ibaratnya seperti ini. Si B dengan si A bermusuhan. Nah, ternyata setelah diselidiki, pihak yang benar ini adalah si A. Tentu antara si A dengan si B ini merasa tidak damai sejahtera. Tidak dapat berelasi lagi dengan baik. Kenapa? Karena sudah ada perseteruan, karena sudah ada permusuhan. Nah, tetapi ternyata si A yang berada di pihak yang benar itu datang menghampiri si B. Menawarkan perdamaian dengan si B. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, bukankah seharusnya si B ini yang bersalah ini sangat-sangat bersyukur? Karena apa? Karena si A yang mendatangi dia untuk membawa pendamaian.
Supaya apa? Supaya relasi mereka yang tadinya bermusuhan, yang tadinya mereka berseteru, yang tadinya mereka mungkin kalau bertemu itu tidak ingin berbicara atau tidak mau pandang muka. Akhirnya mereka bisa hidup di dalam damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Kristus, itulah yang sudah dilakukan Yesus. Allah dengan manusia itu tadinya bermusuhan. Tetapi Allah mau datang kepada manusia yang berdosa. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk membawa rekonsiliasi, untuk membawa pendamaian itu. Bukankah kita orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan sangat-sangat bersyukur dengan pendamaian yang dibawa oleh Allah? Mungkin kita akan berkata, wih, syukur sekali ya, karena aku yang bersalah, aku yang berdosa. Seharusnya aku yang masuk hukuman kekal. Seharusnya aku yang di kayu salib itu. Tetapi ini malah Tuhan yang menggantikan hukuman itu di kayu salib. Tuhan yang menawarkan diri untuk datang berdamai kepada manusia yang berdosa seperti saya. Saya sangat-sangat bersyukur. Itulah seharusnya respon kita sebagai orang-orang yang sudah dikaruniakan iman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau Allah Tritunggal sudah melakukan pendamaian itu, membawa Yesus Kristus masuk ke dalam dunia untuk menjadi korban atas setiap dosa kita. Bukankah saat ini kita juga rindu supaya orang-orang yang belum mendengar tentang kabar pendamaian itu boleh mendengarnya. Tetapi pada kenyataannya belum semua suku bangsa mendengar kabar rekonsiliasi yang dibawa oleh Yesus. Bagaimana seharusnya yang kita perbuat? Charles Spurgeon, dia mengatakan seperti ini, ada 3 komponen dalam iman. Yang pertama itu knowledge, yang kedua belief, yang ketiga yaitu trust. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakannya tentang knowledge. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini berarti ketika kita memperdengarkan apa yang telah dilakukan oleh Kristus, berarti kita secara sengaja ingin mengabarkan siapa Yesus yang telah membenarkan kita. Kemudian saya tertarik dengan unsur yang ketiga yaitu trust. Kalau kita katakan kita percaya Yesus, berarti kita juga harus menyerahkan segala sesuatu yang menjadi beban pergumulan kita. Kita harus meletakkan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kuk di dalam hidup kita. Bukan kita hanya sekedar percaya, oh iya Tuhan aku percaya, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kasih. Tetapi kita mau meletakkan segala beban itu di salib Yesus. Ibaratnya ya ada orang seperti ini. Ya, ada orang yang mengatakan, "Oh iya, aku mau percaya Yesus dan aku mau meletakkan bebanku kepada Yesus." Tetapi dia menggambarkan hidupnya seperti ini, seperti seorang naik truk. Seorang naik truk kemudian dia memanggul barangnya naik truk dan terus dia memanggul barangnya ini, dia sudah duduk di dalam truk tapi barangnya ini tetap dipanggulnya, tetap dirangkulnya seperti ini. Berarti dia tidak menyerahkan seluruh persoalan hidupnya itu kepada Kristus. Sementara kalau kita melihat definisi iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 itu berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti ketika kita percaya kepada Yesus, serahkanlah segala kekhawatiran kita, serahkanlah segala beban pergumulan hidup kita kepada Yesus. Ya, seperti ada lagu I cast all my cares upon you. Nah, di dalam lagu ini kita dihimbau untuk ya serahkan segala pergumulan kita, segala persoalan hidup kita kepada Yesus. Kenapa? Karena selama masih kita bernafas, hidup kita akan penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Tetapi berbahagialah setiap kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kenapa? Kita yang sudah dibenarkan oleh iman, kita hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan Kristus. Jadi ketika menderita, ketika kita bersuka cita,
Ada damai sejahtera di situ. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Jadi jangan hanya kita berharap dengan harapan-harapan yang sementara di dalam dunia ini. Karena kekekalan itu sudah kita terima. Dan itu adalah mujizat yang terbesar. Jadi kalau pergumulan-pergumulan di dalam dunia ini itu sudah wajar. Itu adalah kesengsaraan yang memang harus kita jalani di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi seperti firman Tuhan tadi kita baca, seharusnya kita berkata seperti ini. Di dalam kasih karunia ini aku berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi bermegahlah kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman. Karena kita percaya bahwasanya kesengsaraan itu akan membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kesengsaraan itu akan membuat kita itu semakin bertekun. Bertekun di dalam apa? Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan. Dan ketika kita sudah mulai bertekun, maka kita akan tahan uji. Sehingga ketika badai itu semakin bergelora, kita akan tetap menjadi orang yang tahan uji. Dan pengharapan kita akan terus muncul. Karena apa? Karena kita akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, untuk itu mari jangan kita bermegah karena perbuatan kita. Jangan kita bermegah karena kita sudah melakukan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu semua kita lakukan adalah sebagai wujud dari ketaatan kita, dari ketundukan kita, dari trust kita kepada Tuhan. Untuk itu sebesar apapun pergumulan yang sedang kita hadapi di masa pandemi ini. Apakah kita memiliki masalah perekonomian, masalah sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh? Yesus berkata, jadilah padamu seperti imanmu. Ketika orang sakit, dalam Matius 9, dalam Matius pasal yang ke-15, Yesus berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Jadi ibu-ibu, bapak yang dikasihi Kristus, seberat apapun pergumulan kita saat ini, mari kita letakkan itu di bawah salib Yesus. Kita harus bermegah di dalam iman percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menganugerahkan iman. Terima kasih Yesus karena Engkau sudah membenarkan kami di kayu salib. Terima kasih ya Allah Roh Kudus karena Engkau telah melahirbarukan setiap kami. Tuhan tolong setiap kami untuk melakukan iman kami itu, mengerjakan iman kami dengan penuh ketaatan, rasa hormat dan takut akan Engkau. Berkati jemaat Tuhan untuk mereka yang sudah memiliki iman yang menyelamatkan itu semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kesengsaraan yang kami hadapi itu akan membuat kami menjadi orang-orang yang bertekun, menjadi orang-orang yang tahan uji dan berpengharapan karena kami akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami rindu kami boleh menjadi saksi-saksi iman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, jalanilah kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini akan menolong kita dalam menjalani kehidupan dengan iman kepada Kristus, akan meneguhkan langkah-langkahmu di dalam menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah, tetapi Tuhan terus menjadi pengharapan dalam hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilahkan duduk, silahkan ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati.